Halo Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Sorry beberapa hari ini Mang Adun gak aktif ya, seperti biasa ya, karena ada sesuatu tidak perlu diceritakan. Oke, kita akan masuk di sesi Lestari ya, dan kali ini fokus di pembahasan yaitu soal verifikasi alamat dompet ya yang muncul di aplikasi penambangan Pi Network. Dan di bawah ini sudah ada banyak pioner yang berkomentar, menanya-nanyakan atau mungkin menambahkan informasi ya. Jadi kita akan sama-sama jawab, sama-sama simak, dan sama-sama let's go. Oke ya, disclaimer buat yang udah paham skip aja videonya, tapi buat yang pengen ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng, kita stay aja di sini ya. Mungkin juga nggak mau lama-lama di sini, langsung aja kita dari bawah deh ya, karena kan kemarin-kemarin juga supaya bisa satu persatu lebih enak ya. Dari yang pertama ini 9 hari yang lalu ya, berarti videonya udah 9 hari yang lalu. Ini dari Bapak Jalan-Jalan Batam, hadir nyimak. Oke, siap Pioners Batam. Terus ada itu Pak Ari Prasetyo, itu halaman Pi Browser sebelah mana Bang? Itu bukan di halaman Pi Browser, tapi adanya setelah klik petir atau sebelum klik petir ya. Mang Adun tidak mendapatkannya karena itu hanya khusus ya. Nah, di sini Mang Adun perjelas sekali lagi, khusus untuk pioners yang KYC-nya tentatif. Di video itu sudah Mang Adun jelaskan. Oke. Jadi buat pioners yang KYC-nya tentatif kemungkinan besar akan mendapatkannya. Seperti itu ya. Oke, itu buat Pak Prasetyo ya, Arif Prasetyo. Terus di sini ada channel story. Notif ini infonya untuk migrasi kedua. Oke, kabarnya ya Mang Adun belum update, nanti kita akan update itu soal info migrasi kedua ya. Ada benarnya juga ya. Oke. Terus di sini thank you buat atas nama akun channel story, ada Pak Agus Purnomo. Mang Pi saya belum maksudnya Mang Pi saya sudah migrasi ya, bermigrasi, tapi dompet Pi saya masih kosong. Wah, karena Pi dipindahkan ke alamat dompet yang berbeda dengan alamat dompet yang sudah saya verifikasi di daftar periksa mainnet. Terus alamat dompet siapa yang menerima P saya itu? Tolong penjelasannya Mang, terima kasih. Waduh, ini Pak Agus Purnomo sangat disayangkan sekali ya. Itu jelas banget seperti dulu pernah Mang Adun review soal YouTube-nya Pak Tarakan Pisian ya, yaitu jangan sampai ya alamat dompet di kolom daftar periksa mainnet nomor 3 dengan nomor 9 itu berbeda. Harap dicek secara berkala. Oke ya. Ini buat semua pioners perlu ya dihimbau, oke, sama Mang Adun. Karena apa? Karena kalau misalkan sampai beda, itu migrasi Pi-nya otomatis ke alamat dompet yang terverifikasi di daftar periksa mainnet dong ya. Nah, seperti yang dialami oleh Pak Agus Purnomo ini mempertanyakan ya, berarti ini larinya kemana koin Pi-nya? Dan di sini sudah ada balasan, barangkali ada, bisa kita sama-sama ya informasi tambahan. Coba tes buka pakai alamat dompet wallet lama. Oke, betul ya itu. Kedua, tes buka alamat dompet wallet baru. Segera pindahkan dari dompet wallet yang lama, migrasi ke dompet wallet yang baru. Yes ya, Mang Adun aku itu betul ya, Raden Sitorus ya. Mudah-mudahan di alamat dompet yang pertama itu belum sempat dicolong ya, sama ya itu di alamat dompet yang lama ya, sama yang pencurinya. Nah, ini yang dipertanyakan ya, ini kan karena alamat dompetnya kosong katanya ya gitu. Nah, terus alamat dompet siapa yang menerima Pi saya itu? Ini kemungkinan besar karena ya, ini kan karena kecolongan lah perasa sandinya seperti itu, atau HP-nya, atau karena masuk ke halaman-halaman phishing atau penipuan seperti itu ya. Intinya ada yang tahu sehingga ada yang mencuri terus ditransfer tuh sama si pencuri itu ke alamat dompet yang pioner sendiri, dan di sini Pak Agus Purnomo tidak tahu. Oke, nah itu sulit ya gitu loh. Kalau Mang Adun kira sih itu nggak bakal orang jauh ya, kalau misalkan tidak pernah masuk ke halaman-halaman phishing atau penipuan. Oke, thank you juga buat Pak Raden Sitorus. Terus ada Pak Agus Purnomo membalas lagi, terima kasih infonya, tetapi saya belum sebelumnya gitu ya, belum membuat dompet
Pi, dan dompet Pi saya cuma satu, yaitu yang sudah terverifikasi daftar mainnet, dan alamat dompetnya sama dengan yang di Pi alamat dompet Pi Wallet. Kok gitu? Sabar, tunggu proses masuk bermigrasi selama 14 hari. Nah, ini kemungkinan juga ya, barangkali nih gitu. Ini ada beneran juga Pak Raden Torus ya. Barangkali itu belum ya. Kalau di sini kan katanya sudah migrasi gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Tapi kemarin-kemarin untuk FYI ya, for your information, atau buat pioner ketahui seperti itu, kemarin ada kejadian ya, itu Diange sudah mengupdate videonya, yaitu soal kesalahan atau ada gangguan teknis ya, bisa dikatakan seperti itu di sananya, yang mana perubahan di saldo yang dapat ditransfer, terus pokoknya di daftar periksa mainnet lah ya, seperti itu, yang bisa migrasi dan sebagainya, itu ada gangguan teknis di sana. Jadi kalau misalkan ada yang terjadi hal seperti ini, barangkali terjadi juga sama Pak Agus Purnomo. Ini di video sebelumnya, silahkan dicek aja ya. Itu kata Diange sih ya, kisaran tanggal berapa kemarin ya, udah lama sih mengadun update itu, dan mudah-mudahan sekarang udah balik ya Pak Agus Purnomo, karena kata Diange waktu di sana itu informasinya tidak akan ada saldo Pi yang berkurang ataupun bertambah. Nah, itu akan diperbaiki waktu kemarin ya, minggu lalu, katanya kabarnya minggu depan. Oke, kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nih ya sama Pak Agus Purnomo terkait koin Pi-nya seperti itu. Karena kabarnya di sini tidak pernah membuat dompet Pi, dan dompet Pi saya cuma satu, yaitu yang sudah saya verifikasi di daftar periksa mainnet, dan alamat dompetnya sama dengan yang di Pi alamat dompet yang ada di Pi Wallet. Oke, ya itu kemungkinan kembali bermigrasi atau terjadi kesalahan teknis di sananya, Pak Gus ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada siapa lagi? Ada Pak Ibrahim. Nanya, Bang, apa pop up model begitu akan datang lagi? Soalnya saya tidak melakukannya karena ragu, takut dicuri koin Pi saya. Terima kasih sebelumnya, Bang. Oke, di sini sudah ada yang membalas komentar. Datang lagi besoknya setelah pencet petir. Terus dari Pak siapa itu, Pak Oep ya. Terus ada Pak Ang Darmawan juga, sama Bang, saya juga dapat notif itu, cuma masih ragu jadi saya skip. Apakah ada notif lagi? Ini yang jadi pertanyaan. Oke, jadi ini pertanyaan bagus banget, yang barangkali juga pioners banyak yang mempertanyakan hal ini dan mengalami hal seperti ini karena ragu, akhirnya di skip atau dilewatkan ya. Jadi jawabannya itu pasti, mengadun katakan pasti akan datang lagi. Karena apa? Karena ini verifikasi penting banget untuk mengklaim Pi kita untuk masuk ke Pi Wallet ya. Jadi itu pasti, mengadun katakan pasti, dan itu soalnya sering banget terjadi, sama persis dengan kejadian waktu dikirimi uji keaktifan oleh Picor Team melalui liveness atau verifikasi wajah ya. Bagi pioner yang pernah men-skipnya ataupun pernah melewatkannya, itu dikirimi ulang lagi. Oke, livenessnya itu, uji keaktifannya itu, dan ini juga pasti akan terjadi dengan yang namanya verifikasi alamat dompet melalui email ya, seperti itu, dan pasti akan datang lagi. Jawabannya seperti itu ya buat Pak Ibrahim dan Pak Ang Darmawan ya, semoga membantu. Terus di sana ada siapa lagi? Ada Pak Selamat Faturozi. Bang, ini wajib diisi nggak, Mas? Oh, wajib ya. Karena apa? Kalau misalkan tidak diisi, verifikasinya tidak akan berhasil, dan Pi yang kita tambang itu tidak akan bermigrasi. Nah, ini terjadi sama proses yang KYC-nya tentatif, itu yang menyebabkan core team butuh kepastian bahwasanya itu betul alamat dompet milik pioners. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai salah orang, kan gitu. Yang namanya mau migrasi ya, apalagi yang berwarna orange nomor 9-nya seperti itu penting banget. Karena apa? Karena untuk memastikan bahwa pioner itu yang punya alamat dompetnya gitu ya. Ini wajib kalau mau katakan. Oke, Pak Selamat Pak Turozi. Terus di sini ada Mario Ozawa. So
apa tuh Saurihara. Sekedar informasi ya, apakah kalian pernah masuk wallet tapi bukan lewat browser, melainkan adanya, nah ini ya, adanya iklan atau website yang mengiming-imingi 314 Pi di sana. Kalau pernah, maka Anda sudah kehilangan Pi coin yang sudah migrasi. Nah betul banget ya, ini buat atas nama akun Maria Ozawa, ini penting banget buat pioners, makanya sering banget Mang Adun katakan jangan sampai ketinggalan informasi karena nantinya tidak tahu ya. Itu mending kalau misalkan upline atau downline-nya aktif ya, atau orang yang ngajaknya seperti itu, atau circle-nya ya, yang tempat nongkrong sesama pioners itu aktif, jadi bisa ngobrol, bisa tuker pikiran dan sebagainya ya, menambahkan informasi. Kalau misalkan nggak aktif nih, waduh repot, harus cari-cari informasi kemana-mana ya. Oke, itu terima kasih buat atas nama akun Maria Ozawa Saurihara ya. Di sini ada Super Soccer Pants. Oke. Bakalan banyak pioners yang jadi sultan dari lelang domain. Mantap. Wah, ini masalah lelang domain ini masuk ke sini ya, tidak apa-apa. Dan terus di sini apa ini? Tapi akibatnya sekarang nilai Pi turun. Kenapa? Itu udah dijelaskan ya. Silahkan buat Pak Ulo kecik ya di video yang dari sini tuh ya pembahasannya. Nah, di sini Sadania WS atas nama akun Sadania, kalau tentatif bisa ikut domain gak Bang? Mang Adun jawab di sini tidak apa-apa ya, itu bisa ya, bisa banget bahkan. Kenapa? Yang bukan pioner aja bisa, apalagi yang pioner. Beli di bursa itu caranya ya gitu. Nah dari dompet bursa yaitu melalui nantinya masuk ya ke domain itu. Yang bukan pioner aja bisa ya, banyak yang perusahaan-perusahaan besar atau yang personal atau perseorangan kan gitu, banyak semua bisa ya itu. Oke, terus update saja di XP-nya Bang untuk mencari jawabannya. Oke, terima kasih Pak Pais Channel ya. Terus di sini udah sukses migrasi kemarin tapi masih nunggu tentatif ya, masih dalam proses ya Pak Andriani. Apa tuh Pak Andrian Hitam. Waduh. Terus di sini ada Pak IG Dewayan Puriana. Tolong dibahas Bang, kenapa untuk menambahkan security circle sekarang nggak bisa lewat kontak HP? Udah dibahas ya. Terus info Bang, ini berlaku buat yang sudah migrasi pertama juga akan dapat notif lagi seperti ini ya. Ini yang sudah ya, jawabannya nih yang sudah migrasi yang pertama itu kalau KYC-nya tidak tentatif kemungkinan besar tidak dapat. Kalaupun dapat, kabarnya itu di daftar periksa mainnet nomor 9 diketuk itu ada. Itu kabarnya. Kalau KYC-nya tidak tentatif untuk itu migrasi yang kedua. Kabarnya seperti itu ya. Ini atas nama akun Mbak Zulfana Ria di Putra ya. Terus di sini ada siapa lagi? Sian Legowo. Maaf mau nanya, kalau udah kelanjur ganti wallet karena proses sandi lama hilang, sedangkan terlanjur konfirmasi wallet lama. Waduh, ketika muncul konfirmasi wallet apa bisa diklik pilih ganti wallet ya? Waduh. Nih alamat ya, ini maksudnya alamat walletnya itu loh, makanya dipastikan jangan sampai salah ya. Kalau misalkan itu beda alamat walletnya kan di situ ada pilihan ya, yang kemarin kita bahas itu loh. Kalau memang bukan ya isi walletnya gitu, alamat dompetnya yang benar ya, makanya dipastikan dulu tuh, makanya ada verifikasi itu pentingnya seperti itu gitu loh ya. Itu silahkan ya buat Pak Sian Legowo, seperti itu menurut Mang Adun jawabannya. Jadi ketika kita masuk ada nih misalkan notifikasi alamat dompetnya ini bukan ya, kalau bukan itu ada opsi pilihan. Nah silahkan ya dilakukan, itu dimasukkan alamat dompet yang benar ya, atau alamat dompet yang baru seperti itu. Jangan sampai ke alamat dompet yang lama kalau perasa santinya hilang. Oke.
Terus di sini ada Pak Kadis, kenapa barcode tidak terbaca ketika untuk barter? Solusinya gimana, Min? Nah, ini menurut Mang Adun ya. Ini bukan sekedar asumsi tapi logika ya. Mungkin itu terjadi karena tanda kutip pertama HP ya, itu mungkin memorinya penuh ataupun tidak memadai ya, file-file berat ada di sana. Terus yang kedua, perizinan aplikasi dicek ya buat Pak Kadis, perizinan aplikasi khususnya di P-browser ya, karena itu kan barcode ada di P-browser, diizinkan perizinan kameranya. Nah, jangan-jangan itu perizinan kameranya tidak diizinkan ya. Terus kalau misalkan sudah diizinkan nih gitu kan, oke, berarti itu ada masalah dengan kameranya. Misalkan kan kita sering kejadian kalau misalkan HP jatuh itu buruk ya, HP kameranya itu kan bermasalah lah intinya. Nah, itu kalau menurut Mang Adun ini sih masalah nggak seberapa berat ya. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak bisa menggunakan barcode, kita masih bisa secara manual ya untuk barter. Seperti itu ya Pak Kadis, semoga jawabannya membantu. Ini ada Pak Usai di Ponsel, amin ya robbal alamin. Terus ada Mbak Rosida Ida ya, saya sudah mendapatkan gambar seperti itu tapi saya belum mengkliknya. Apakah itu aman? Bagaimanakah itu sekarang nambang keluar itu terus? Nah, bagaimana, mohon pencerahannya Bang. Kan sudah ya, itu di videonya sudah Mang Adun jelaskan secara full lah, makanya kan judulnya tuh full. Karena apa? Karena Mang Adun mencari informasi itu bukan hanya dari 1-2 sumber ya, termasuk sumber dari moderator langsung. Itu di video yang detik-detik terakhirnya itu kan Mang Adun spill, itu juga diklarifikasi langsung oleh moderator ya. Jadi itu harap dilakukan kalau muncul terus setiap mau klik ya. Nah, ini ya karena harus dilakukan. Dan tadi ada yang bertanya wajib ya, memang harus ya gitu. Oke. Itu buat Mbak Rosida Ida ya. Terus di sini ada Dens ya, Pak Dens lah ya. Makasih Mang, membantu sekali. Saya cuma satu saja yang masih mengganjal dan ragu dari verifikasi nomor HP saya, soalnya nomor HP-nya sudah hilang, mau diganti, herannya tidak bisa ganti pakai nomor lain. Masa iya saya harus pergi ke cabang kartu buat diaktifin lagi? Masa enggak ya? Seharusnya bisa ya, karena Picor Team sudah memberikan fiturnya untuk ganti nomor telepon. Oke, yaitu menggunakan liveness ya. Jadi untuk memastikan kalau yang mau ganti nomor telepon, silahkan masuk ke profil, terus di situ verifikasi nomor telepon, ubah nomor telepon secara full ya, tidak cuman 1-2 digit saja itu angka ya, itu secara full, tapi harus melalui itu verifikasi wajah atau liveness atau uji keaktifan supaya memastikan itu pioner sendiri yang punya atau yang mengganti nomor teleponnya. Itu mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya seperti tadi Mang katakan ya, dicek perizinannya gitu di nantilah di akhir video lah ya. Itu Mang Adun spill, barangkali ada yang kan kalau misalkan keluar dari sini takutnya berubah gitu loh. Oke, nanti lah ya perizinan kalau ada yang belum tahu, ada di pengaturannya, ada di aplikasi, cari aplikasi Pinevok atau P-browsernya, izinkan semua. Sering Mang Adun katakan seperti itu ya. Itu terus di situ ada Pak Ulo Kecik juga, masa enggak ya, harusnya bisa ya. Terus di sini ada Pak Pandu, halo, yang dari Babelan Bekasi ya. Mantap Mang, terima kasih penjelasannya. Oke ya, ini beliau stay selalu di channel Mang Adun dan selalu menyimak sampai akhir, makanya nggak gagal paham. Terus di sini ada Dejita apa tuh, Dejit Hanta ya. Gue udah konfirmasi migrasi tapi KYC masih tentatif aja. Oke. Jadi buat di sini Pak Dejit ya, anggaplah Pak Dejit. Jadi itu sebetulnya udah Mang Adun jelaskan di videonya ya, bahwasanya ketika misalkan pioner sudah memverifikasi ya, alamat dompetnya dikirimkan juga melalui email, sudah berhasil lah intinya seperti itu. Itu seperti Mang Adun jelaskan ya. Jadi tidak bisa langsung ting, jadi nggak bisa. Karena apa? Melalui proses kembali ya. Itu tuh hanya ibarat kita store saja. Ini loh ya, Picor Team, ini betul alamat dompet saya, ini betul email saya. Jadi saya
haturkan, saya persembahkan kepada Picor Team. Nah, baru setelah nyampe di Picor Team diproses dulu ya. Jadi nggak bisa langsung ting berubah jadi langsung hijau semua begitu ya buat Pak Dezit Handa ya. Terus di sini ada Musinun ya, Pak Musinun. Saya mendapatkan notif seperti itu, sudah saya konfirmasi dan masukkan perasa sandi, dan ada notif juga di email ya, betul ya, itu di verifikasi ya. Emailnya itu Norfly ya, udah di sana di video yang itu juga udah Mang Adun bahas ya. Itu pastikan, itu penting ya, emailnya jangan sampai salah, pastikan itu dari Picor Team dan emailnya itu Norfly ya. Oke, terus channel ini paling bagus untuk para pioner. Wah, dari siapa nih? MHZ Toktik Star, asik. Channel ini paling bagus untuk para pioner, channel yang bisa menjadi pedoman, info matang, tidak asal-asalan. Terima kasih ya buat Pak MHZ Toktik Star atas apresiasinya lah ya. Terima kasih ya. Mang Adun selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, ini intinya ya. Karena apa? Ya karena channel ini memang sudah Mang Adun dedikasikan untuk P Network dan Picor Team tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sana ada Pasuang saya, Bang, kenapa ya akun saya setelah masuk di Gmail dan klik verifikasi tapi nggak bisa ngeloading? Wah, kenapa itu ya? Ya itu jangan-jangan ya sering banget waktu itu kita bahas soal spek HP ya. Khawatirnya gitu kalau spek HP-nya bagus pun gitu ada kendala di sinyal, contohnya ada kendala di muatan HP-nya itu, atau dapur pacu disebutnya ya, itu tidak memadai karena misalkan memori penuh atau banyak file-file sampah yang belum sempat dibersihkan sehingga menyebabkan kendala ya. Jadi buat Pasuangsa atau pioners lain yang mengalami kendala ya, silahkan dicoba di lain waktu. Oke, dan pasti akan Picor Team kirimkan kembali ya untuk notifikasi seperti itu. Terus di sini ada Raja Ginting, gue gagal terus pas verifikasi yang masuk ke emailnya. Oh iya, ini sama ya, banyak juga ternyata ya. Diceknya di file ya, yang email tuh udah mungkin ya Mang Adun rasa itu udah paham kalau soal itunya ya. Mang Adun jelaskan di sini, mudah-mudahan ya itu ada di pioner itu sendiri ya, khususnya di HP-nya, barangkali perizinannya seperti Mang Adun tadi jelaskan ya. Jadi dicek-cek ya, dipastikan itu semuanya emailnya juga email terverifikasi seperti itu ya, sudah checklist hijau di profilnya. Oke ya, ini buat semua, baik buat para Raja Ginting, buat Pasuangsa ataupun pioner yang lain, dipastikan emailnya email aktif, terus terchecklist hijau juga, terus HP-nya jangan banyak yang memberatkan seperti itu ya. Terus di sini ada siapa? L94Q, Mang tolong bahas soal distribusi bonus validator yang sampai saat ini masih coming soon. Itu udah pernah kita bahas ya, silahkan cari aja ya di channel Mang Adun soal bonus validator ya, udah itu ya. Terus di sini Suwardi ya, Pak Suwardi Iskandar, aku dapat Bang, minta verifikasi lewat email, betul, sukses ya. Ya selamat buat yang sukses. Jadi ada yang sukses ya. Jadi mudah-mudahan bisa belajar sama-sama kita ya. Dan kalau misalkan bagi yang gagal, kalau punya teman atau saudara atau tetangga siapa, minta arahannya buat yang sukses. Tapi hati-hati saat perasa sandi ya, gitu, jangan sampai ketahuan orang lain. Terus di sini ada siapa? Paredo Joker ya. Punya saya sudah dapat email tapi udah diklik verifikasi kok gak muncul tanda centang hijau ya Min. Maksudnya centang hijau gimana? Mohon petunjuknya Min, gak muncul notif sukses. Oh iya, berarti kendalanya sama ya. Ya itu ya, jadi emailnya yang sukses, yang aktif maksudnya, terus checklist hijau di profil ya. Terus kalau misalkan di verifikasi misalkan nggak checklist sukses, itu mungkin ada kendala di HP-nya ya. Menurut Mang Adun sih, pengalaman Mang Adun seperti itu. Karena apa? Barangkali HP-nya berat atau perizinannya juga seperti tadi Mang Adun katakan ya. Nanti di akhir video Mang Adun spill deh ya.
Terus di sini Pak Jaker, saya mendapatkan notif serupa karena masih belum yakin, maka saya abaikan. Akun saya masih tentatif. Tuh kan, betul kan, yang masih tentatif ya dapat ini. Padahal sebelumnya pernah lulus full dan sudah memvalidasi 800 lebih data dan belum available balance. Mohon konfirmasinya Mang Adun. Kalau notif itu valid dari core team ya, makasih Mang. Yes ya, Mang Adun pastikan itu aktif ya dari core team. Karena gini, kalau misalkan itu dari penipu, logikanya gitu aja, itu nggak bakalan Pioneer dapat semua gitu loh ya. Ini kan rame ya, ini karena udah banyak yang memberi kabar juga gitu ya. Itu aja sih logikanya. Kalau misalkan cuma dari penipu mah nggak mungkin setiap hari ada kan kayak gitu ya, itu loh. Terus ya, jadi mudah-mudahan ya itu memang terjadi. Bagi yang waktu dulu kan pernah rame tuh udah hijau semua, terus balik lagi ke warna orange terus hijau kembali dengan seperti semulanya ya. Itu makanya kalau QC tentatif ya itu dibutuhkan uji keaktifan seperti itu ya. Terus di sini ada Mbak Satiman atau Pak Satiman ya. Sorry, bagaimana Bang kalau emailnya sudah nggak aktif? Soalnya saya sudah ganti HP. Waduh. Ya coba untuk verifikasinya ke email yang aktif ya. Dan tapi itu yang sudah terverifikasinya ya harap diganti aja. Coba verifikasi ulang di email di profil ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk memverifikasi, karena yang sudah checklist hijaunya itu kan di profil email yang aktif ya, yang sudah tidak aktif maksudnya. Jadi kalau misalkan itu untuk verifikasi itu diharapkan ke email aktif. Dicoba saja barangkali bisa ya. Itu loh buat Pak Satiman ya. Terus di sini ada Mbak Sunima, email yang saya daftar dulu sudah nggak aktif, itu gimana Bang? Apa bisa ganti email baru? Coba ya masuk ke profil ya gitu. Nanti dah akhir video ya. Emailnya bukan yang ada di HP, nggak tahu email siapa. Kenapa ya? Waduh, ini jangan sampai ya. Itu sebetulnya kita kadang punya email banyak. Oke, bisa diklik, bisa diganti seperti itu ya. Buat Pak Juana Pesar Pesar Mandors ya, itu dicari aja email yang aktif yang mana opsinya kan gitu, diketuk itu biasanya ada opsi beberapa email pilihan ya. Nah pastikan diingat itu email yang aktif yang mana. Itu ya mungkin itu email orang lain atau anaknya misalkan, itu ada di HP itu yang jelas emailnya ya gitu. Terus di sini Pak Pariyadi, notification ini minta prasandi, masalahnya amankah ini? Aman ya. Kenapa ya punya saya di bagian KYC nggak bisa? Oh, bagian KYC nggak bisa, nggak ngerti maksudnya. Itu harus diselesaikan ya masalah KYC-nya ya. Ini pembahasan soal verifikasi alamat dompet. Kalau tidak ada timbul itu kayak mana Bang? Apakah tidak akan dimigrasi PIN-nya? Oh, bukan tidak ada akan dimigrasi ya, itu bagi yang tentatif ya, Pak Indra Mardani ya. Itu buat yang khusus KYC tentatif ya. Bagi yang misalkan nggak dapat seperti Mang Adun ya aman. Nah, untuk verifikasi yang migrasi kedua kabarnya itu klik yang nomor 9 ya di daftar periksa mainnet. Mang Adun belum sempat bahas soal itu, nanti lah ya. Sekarang tanggal 22 Maret 2025 saya belum dapat notifikasi seperti itu Mang. Selain saya ada teman lain yang juga belum dapat. Apa tidak semua Pioneer dapat ya Mang? Mohon penjelasannya, terima kasih ya. Tidak dapat semua ya Pak Ari Susanto. Terus itu pop up untuk yang belum. Nah di sini ya, yang belum pernah migrasi. Yang udah pernah migrasi pop upnya beda. Masukkan email liveness test. Yes, untuk mendapatkan pop up yang sudah pernah migrasi pertama, terus selesai masa lockup ke migrasi kedua, cek daftar periksa mainnet nomor 9. Nah ini ya, dan itu untuk KYC tentatif. Nah ini yang untuk misalkan migrasi kedua katanya ya, ini menurut Ellen Wildan ya, Pak Ellen Wildan, itu cek daftar periksa mainnet nomor 9 yang sudah hijau ya, lalu klik, otomatis pop up akan keluar khusus untuk migrasi kedua. Oke, jadi yang sama ya, itu migrasi yang pertama atau yang kedua butuh kepastian orang asli. Intinya Picor Team ingin memastikan betul seperti itu ya. Terus di sini ada siapa? Pak Mehmet Rahmat, migrasi yang pertama dan masuk ke available balance. Apa sama? Mohon infonya ya. Itu untuk migrasi yang pertama ya, gitu. Masuk ke available balance ya.
itu. Jadi maksudnya gini. Ini pertanyaannya juga bingung Mang Adun. Migrasi yang pertama dan masuk ke available balance. Iya, terus apa sama? Mohon infonya. Maksudnya yang dipertanyakan sama apanya gitu ya. Jadi ini untuk KYC tentatif sekali lagi. Untuk migrasi yang pertama oke ya, itu buat Pak Mehmet ya. Gitu loh, infonya seperti itu ya. Semoga membantu, semoga bisa dipahami lah ya. Terus di sini ada Pak Nathan Sinateria. Tapi alamatnya masih meragukan menurut YouTuber Daryl Gay karena alamat websitenya yang meragukan. Weh, ini kalau alamat website Mang Adun waktu itu nggak sempat bahas ya. Karena apa? Karena kita jelas ketika memverifikasi itu masuknya ke email dan dikirimi oleh Picor Team, email no reply ya. Itu dari Picor Team benar-benar ya. Gitu. Jadi di situ saja ya. Kalau misalkan ada emailnya dari yang selain Picor Team no reply, itu harap ya hati-hati. Nah, buat pioner ya. Oke. Jadi kalau misalkan dikatakan nih misalkan alamat websitenya meragukan, yaitu udah sering dulu pernah kita bahas, itu terjadi pada yang iklan mungkin. Oke. Kalau misalkan yang dipastikan dong ya, itu loh. Kalau misalkan itu dari iklan atau bukan, kita harus tahu betul ya. Oke, seperti itu ya. Untuk Panatan Sinatria ya, ada juga yang udah sukses seperti itu. Bang, kenapa punyaku tidak muncul setelah klik petir? Aman ya. Nanti mungkin kebagian. Kalau yang belum kebagian, kalau KYC-nya tentatif. Kalau yang nggak tentatif sudah hijau semua seperti Mang Adun, nggak kebagian ya. Buat Pak Izo Megi Heboy ya. Apa itu? Izo Meg Heboy. Terus di sini ada Pak Pakoy. Tanya Bang, kenapa sekarang jika daftar bersama klik nomor 9 suruh verifikasi? Nah, ini yang untuk migrasi yang kedua ya. Yang nomor 3 setelah masukkan perasaan ini muncul juga verifikasi email. Mohon penjelasannya Bang. Itu kabarnya Mang Adun belum sempat balas ya. Kabarnya untuk verifikasi migrasi kedua. Oke. Dan seperti Mang Adun katakan tadi, kita akan masuk ke settingan ya. Cari di sini gerigi, gambar gerigi. Mana setting. Nah, ini setelan ya. Terus kita masuk ke cari aplikasi. Nah, di sini aplikasi ya. Ini buat yang belum tahu barangkali untuk kelola aplikasi ya. Mungkin tampilan di yang lain HP beda, tapi di sini yang jelas kalau udah masuk ke sini cari P-browser atau Network-nya ya, aplikasinya. Untuk perizinan ya, di sini kan IJKLMNOP, mana P? Nah, P network, terus P-browser di sini misalkan P-browser ya. Nah, di sini perizinan aplikasi. Oke, diketuk saja perizinan aplikasi. Nah, di sini ada kamera, kontak, lokasi, notifikasi ya. Nah, di Mang Adun diaktifkan semua, tidak ada izin yang ditolak. Jadi seperti itu ya. Dan kita akan masuk ke profile ya. Profile di P-network itu untuk ngecek apakah email bisa diganti kalau misalkan sudah checklist hijau ya. Ini sorry ada yang ngaji, mudah-mudahan suara Mang Adun yang lebih keras ya. Udah tanggung bikin video lah. Cek ke profil, terus kita masuk di email mana verifikasi email. Di sini bisa perbarui. Oke. Nah, ini bagi pioners yang emailnya sudah tidak aktif verifikasi ya. Jadi di sini bisa untuk ganti email, untuk verifikasi ya. Selamat Anda Adun telah berhasil verifikasi. Nah, bagi yang belum ya, seperti Mang Adun katakan di sini ada beberapa opsi email ya. Karena Mang Adun kan di sini ya, itu pernah ketuk nih. Coba ketuk adunsam@gmail.com. Nanti akan ada pilihan email ya yang aktif. Coba nih. 1 2 3 ketuk. Tuh ya, di atasnya ada. Pilih, tinggal pilih. Terus di sini verifikasi. Nah, nanti kalau misalkan membutuhkan verifikasi nomor telepon ya dimasukin, diselesaikan. Jadi seperti itu ya. Baik buat pioner semuanya, semoga di sesi Lestari balas komentar dari ya, dari siapapun itu bisa membantu ya. Nanti Mang Adun lanjutkan lagi di informasi P-network yang berikutnya ya. Terima kasih buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Sehat selalu, lancar rezeki dan berkah. Selamat dalam setiap urusannya ya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di informasi P-network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.